Hai hai hai, welcome to Prof Teach, Professional Teaching in Your Life. Today kita akan belajar mengenai sebuah materi khusus terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Oke, hari ini kita akan review sebuah modul mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini merupakan suatu dasar yang perlu ditanamkan oleh calon PNS atau sekarang lebih dikenal dengan ASN, Aparatur Sipil Negara. Nah, di materi ini sebenarnya ada 3 tujuan kenapa sih sebenarnya kita itu harus memahami tentang wawasan kebangsaan ini. Nah, yang pertama adalah gunanya untuk memantapkan wawasan kebangsaan itu sendiri. Meskipun ya sebenarnya kita dari dulu sudah belajar ya, baik di bangku pendidikan dasar kita belajar PPKN, KWN dulu ya. Kemudian di bangku menengah serta perguruan tinggi kita sebenarnya udah belajar. Namun sebagai calon ya pengabdi kepada negara kita harus memantapkan ini. Ya, ini akan menjadi suatu dasar yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, ya, ini tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Oke, nah karena ini perlu kita beri kesadaran ya, atau kita sebagai calon ASN, calon pegawai negeri sipil itu ya harus memiliki kesadaran untuk membela negara. Jadi kita akan mampu mengaktualisasikan nilai dasar bela negara itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di lingkungan institusi tapi juga di lingkungan sekitar kita. Dan tujuan yang ketiga adalah bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan ya sistem administrasi NKRI. Nah, jadi dengan kita mengikuti pendidikan atau pelatihan dasar ini ya, kita akan memiliki pengetahuan dan mampu mengimplementasikan bagaimana sih sistem administrasi. Nah, sebenarnya sistem administrasi ini sudah ada aturan-aturannya. Kita tinggal mengikuti ya, mempedomani dan itu perlu kita tanamkan pemahamannya bagaimana. Nah, karena CPNS sebagai calon ya pengawal sistem ya diharapkan mampu mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang mantap dan mengaktualisasikan kesadaran bela negara dalam rangka sistem ya dalam kerangka sistem administrasi NKRI. Nah, jadi berbagai masalah kebangsaan ya saat ini mengingatkan kita akan pentingnya pemantapan wawasan kebangsaan dan penumbuh kembangan kesadaran bela negara. Sehingga amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat diwujudkan. Nah, peran, fungsi, dan tugas seorang ASN itu akan menempatkan ASN sebagai ya bagian. Nah, ini perlu kita garis bawahi, bagian dari penyelenggara pemerintah yang secara langsung bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya roda pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk ikut serta ya secara langsung mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peran ASN sangat dominan. Setiap dinamika ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan akan bersinggungan, ya baik langsung ataupun tidak langsung dengan peran tugas dan fungsi ASN. Nah, tadi kita sudah tahu perannya itu sebagai apa. Peran, tugas, dan fungsi ASN ini dijelaskan di sini adalah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Nah, jadi ini perlu kita garis bawahi ya, bahwa peran, tugas, dan fungsi ASN ini adalah penyelenggara pemerintahan yang secara langsung bertanggung jawab. Ya, ada tanggung jawabnya, yaitu menjamin terselenggaranya roda pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk ikut secara langsung mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
Nah, itu ya. Sekarang ada sedikit deskripsi singkat mengenai modul ini. Ya, ini adalah tujuannya sebagai bahan pembelajaran ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan terhadap wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan kita mempelajari ini, kita akan memiliki manfaat ya, akan menjadi manfaat bagi kita, yaitu untuk membantu kita sebagai calon ASN ya, untuk memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya ada tujuan dari pembelajaran ini ya. Tujuannya ada beberapa macam. Pertama adalah dari kompetensi dasar ya. Ini diharapkan setelah kita mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara ini, kita akan mampu mampu kita paham tentang apa itu wawasan kebangsaan ya. Kemudian kita juga sadar ya, memiliki kesadaran untuk membela negara, serta kita paham tentang sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia, karena semuanya ini akan sangat berperan penting ya dalam keberhasilan kita sebagai calon ASN. Nah, indikator keberhasilan. Nah, ini kita lihat indikatornya dalam modul ini ya, karena ini adalah modul pertama terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pasti inilah tujuan yang akan diharapkan gitu ya, dan tentu indikator keberhasilannya kita bisa mantap tentang wawasan kebangsaan ya, kemudian bisa menumbuh kembangkan kesadaran bela negara dalam diri kita, dan kita mampu nanti mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Nah, kemudian apa sih yang kita bahas di sini? Jadi yang akan kita bahas di sini adalah yaitu tentang ya 3 tadi ya, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, petunjuknya bagaimana? Di sini juga dijelaskan ya, bahan pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara ini bersifat pemahaman. Nah, jadi kita baca dan kita pahami ya, atau pengertian yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, meliputi wawasan kebangsaan ya, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi ya NKRI. Oke, jadi intinya teman-teman semua yang sedang mempelajari ya, sedang belajar mengenai sistem ya, atau mempelajari materi pertama di dalam pelatihan dasar CPNS ini adalah kita harus paham itu apa wawasan kebangsaan, kita bisa menumbuh kembangkan mengenai bela negara, dan bisa mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Nah, pertama kita akan melihat pokok bahasan kita mengenai wawasan kebangsaan. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang wawasan kebangsaan ini ya, nanti indikatornya adalah yang pertama ya, peserta pelatihan ya, kita dalam proses pelatihan diharapkan mampu menjelaskan sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ya. Ini memang sudah kita pelajari dulu di bangku pendidikan menengah ya, dasar sampai dengan perguruan tinggi, namun ini perlu terus kita mantapkan. Kemudian setelah kita memahami sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, kita akan memahami juga tentang wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar dan bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Oke, baik, kita akan mulai ya pembahasan kita yang pertama mengenai materi wawasan kebangsaan. Nah, kita akan lihat deskripsi umumnya dulu, bahwa sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa, founding father kita itu ya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Nah, sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar serta bendera ya, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu identitas
kehormatan dan kebanggaan bersama. Oke, baik, kita akan lihat sejarah pergerakan dari bangsa Indonesia. Nah, sejarah pergerakan kebangsaan perlu secara lengkap disampaikan kepada kita sebagai peserta ya, latsar dari CPNS, meskipun pada pendidikan formal sebelumnya sudah mereka peroleh ya, namun pemahaman itu masih dibutuhkan karena ini akan menjadi pemahaman ya, dasar pemahaman tentang wawasan kebangsaan itu secara lebih komprehensif. Nah, fakta-fakta sejarah ya dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman. Nah, itu perlu kita garis bawahi ya, keberagaman ya, jangan keseragaman. Kita ini kan beragam ya, dari mulai suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan beragam. Nah, kita tidak bisa menseragamkannya gitu ya. Ada adat, ada budaya setempat yang harus kita hormati. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita memiliki rasa toleransi sesama gitu ya. Nah, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, inilah di mana ya kita atau Indonesia merdeka. Nah, jadi sejarahnya pada tanggal 20 Mei untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan pembaharuan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959. Tanggal 16 Desember 1959 ini tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Merupakan keputusan tersebut. Melalui keputusan tersebut, Presiden RI menetapkan beberapa hari yang bersejarah bagi nusa dan bangsa ya sebagai hari-hari nasional yang bukan hari libur. Di antaranya ada Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu diperingati setiap tanggal 8 Mei. Nah, itu di tanggal 8 Mei kita kan tidak libur, tidak tanggal merah ya. Nah, namun ini adalah hari-hari bersejarah, bukan hari libur. Nah, jadi hari yang pertama adalah Hari Pendidikan Nasional tanggal 8 Mei. Kemudian kita lanjut Hari Kebangkitan Nasional itu di tanggal 20 Mei. Nah, Hari Angkatan Perang itu di tanggal 5 Oktober. Nah, kebetulan dengan kelahiran anak saya nih 5 Oktober. Hari Angkatan Perang ya, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, ini juga kemudian Hari Pahlawan itu 10 November dan Hari Ibu itu di tanggal 22 Desember. Nah, penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional ini ada yang melatar belakangi, yaitu terbentuknya sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 ya, sekira pukul 9 para mahasiswa sekolah Dokter Jawa di Batavia ya, atau dulu dinamakan Stovia, itu menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Nah, ini perlu kita garisbawahi juga ya. Nah, di depan rekan-rekannya, para calon dokter tersebut, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo. Nah, jadi penggagasnya adalah Bapak Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Nah, beberapa mahasiswa yang hadir saat itu antara lain ada Gunawan Mangunkusumo, ada Suraji, ada Suwarno, dan lain-lain. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Nah, tadi 1 bulan kemudian, Juni 1908, koran Batavia Nieuwsblad mengumumkan untuk pertama kalinya berdiri Budi Utomo. Nah, dalam maklumat yang ditandatangani oleh Suwarno selaku sekretaris diumumkan bahwa, apa sih umumannya? Bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Nah, jadi tadi Hari Kebangkitan ya.
Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Dan berikutnya ya di bulan Oktober 1908, nah kongres pertama Budi Utomo di gedung Sekolah Pendidikan Guru Yogyakarta ya, Quick School. Nah, jadi Wahidin Sudirohusodo ini bertindak selaku pimpinan sidang. Hanya dalam 5 bulan saja Budi Utomo ya sudah beranggotakan lebih dari 1.200 orang. Wow, ini luar biasa ya, 5 bulan. Nah, artinya pemuda kita itu memiliki ya suatu rasa yang mau bergerak gitu ya, mau bangkit dari keadaan yang saat itu benar-benar sangat sangat memprihatinkan tentunya. Kemudian berikutnya, semua koran di Hindia Belanda memberitakan peristiwa tersebut. Lebih dari 300 orang saat itu ya, namun dikarenakan politik etis dari Belanda yang memberikan perlakuan khusus pada kaum priai, kongres tersebut didominasi oleh para priai Jawa. Nah, pemerintah kolonial Belanda menaruh perhatian pada kongres tersebut dan menyebutkan bahwa RT Javanese Congress atau Kongres pertama orang Jawa. Nah, Cipto Mangunkusumo, kakak dari Gunawan Mangunkusumo, menyampaikan gagasannya agar Budi Utomo menjadi partai politik. Namun, gagasan tersebut tentu ditolak ya, sebagian besar peserta kongres menganggap penolakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awalnya pendirian Budi Utomo. Nah, Cipto Mangunkusumo kemudian memilih ya aktif di Indische Party dan Dr. Sutomo kemudian mendirikan Surabaya Study Club. Nah, ini kan bahasa lama ya, Surabaya Study Club kalau bahasa sekarangnya. Nah, pada September 1909 anggota Budi Utomo mencapai lebih dari 10.000 orang. Nah, kongres terakhir Budi Utomo tercatat pada bulan Agustus 1912 yang kemudian memilih Pangeran Aryo Noto Dirojo sebagai ketua. Oke, berikutnya pada tahun 1908 ini juga beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Tujuan didirikan organisasi ini menurut Noto Suroto dalam tulisannya di bendera Walanda ya. Oke. Tahun 1908 adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Sebagai usul untuk membentuk perhimpunan yang akan didirikan ini menjadi cabang dari Budi Utomo ditolak terutama oleh Dr. Apituli ya dari Ambon karena penolakan ini memperlihatkan bahwa ada sesuatu rasa kesamaan asal di antara mahasiswa bahwa mereka adalah saudara sebangsa. Nah, karena perkumpulan yang dibentuk hendaknya tidak hanya beranggotakan orang Jawa saja, tetapi juga suku di Hindia Belanda. Artinya kita semua gitu, tidak hanya orang Jawa saja. Untuk mencapai tujuan dasar dari Indische Vereniging ini, menurut Noto Suroto ya. Nah, Noto Suroto, perhimpunan akan memperkuat pergaulan antara orang Hindia di Belanda dan mendorong orang Hindia agar lebih banyak lagi menimba ilmu ke negeri Belanda. Nah, di awal tahun 1925 Indische Vereniging mengubah namanya menggunakan terjemahan dari Melayu yang bernama yaitu PI ya, Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepengurusan ketua baru Sukiman ya, Wirjo Sanjoyo, diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan non-kooperasi tidak hanya perlu memperlihatkan aspek kesatuan nasional, tetapi juga kesetiakawanan internasional. Nah, dalam program kepengurusan baru tersebut
disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dari PI, maka propaganda asas-asas PI harus lebih intensif di Indonesia. Selain itu, PI menekankan pentingnya propaganda ke dunia internasional untuk menarik perhatian dunia pada masalah Indonesia dan membangkitkan perhatian anggota PI pada isu-isu internasional melalui ceramah, berpergian ke negara lain, atau perjalanan studi. Dengan munculnya inisiatif dari internasionalisasi jaringan, ya menurut Ali Sastro Amijoyo mencerminkan kesadaran Perhimpunan Indonesia ya bahwa nasionalisme Indonesia tidak berdiri sendiri. Faktor internasionalisme disadari sebagai unsur penting di dalam perjuangan ya kemerdekaan nasional. Nah, sementara itu berpendapat bahwa propaganda luar negeri penting bagi gerakan nasionalis Indonesia sebab ini ada alasannya kenapa sih penting propaganda dari luar negeri. Tentu ya dunia luar sampai sekarang tidak tahu tentang apa yang terjadi di tanah air kita. Nah, tentu ini ada efeknya juga ya, artinya ada imbasnya juga karena kalau zaman dulu kalau kita bayangkan belum ada teknologi yang secanggih sekarang kan, informasi tidak butuh penyaluran yang lebih gitu ya. Kalau sekarang kan sekarang kejadian tempat lain juga bisa langsung menyaksikan. Nah, tapi di tahun sekian ya, tentu butuh media yang lain gitu ya. Nah, jadi dunia luar sampai sekarang tidak tahu tentang apa yang terjadi di tanah air kita. Sebagai konsekuensinya, secara keliru dipercayai bahwa Indonesia benar-benar mendapat berkah pemerintah Belanda. Ya, jadi kalau ini dianggap ya mungkin mendapat berkah, artinya senang dengan pemerintahan Belanda. Namun tidak tahu ya di dalamnya ternyata masyarakat kita, rakyat kita Indonesia menderita gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Oke, siapa yang tahu apa isi Sumpah Pemuda? Ya, oke, berdasarkan pembaharuan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur, ya, penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal, nah ini perlu kita catat, ya, Kongres Pemuda II itu dilaksanakan 28 Oktober 1928 di Indonesia Club Genbow, Jalan Keramat 106, Jakarta. Nah, Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Fridge-Med Cellar Slok ya, sekarang namanya Gedung Kimia Farma, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Nah, jadi kita ulangi bahwa Sumpah Pemuda ya itu tanggal 28 Oktober ya 1928 bertempat di Indonesia Club Genbow, Jalan Keramat 106 Jakarta. Nah, jadi Kongres Pemuda II tentu harus ada satunya ya. Jadi sebelum itu ada Kongres Pemuda I itu dilaksanakan tanggal 2 Mei, ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, selesai 6 bulan juga itu di Gedung Kimia Farma, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Ini diikuti oleh beberapa pemuda, ada Jong Java, ya ini orang Jawa gitu ya, ada Jong Sumatera Nenbon, Jong Islamietenbon ya, kemudian ada Sekar Ruken ya, kemudian ada Jong Bataksbon, ada Jong Stunderenden, ada Budi Utomo Indonesia Studies Club dan Muhammadiyah. Nah, jadi inilah peserta dari Kongres Pemuda pertama tersebut yang dilaksanakan di tanggal 2 Mei 1926. Wah, ini bukan selisih
hanya 6 bulan saja loh ya. Ternyata ini tahunnya juga berbeda. Nah, ini perlu kita perhatikan, 2 tahun 6 bulan selisih antara Kongres Pemuda pertama dengan Kongres Pemuda kedua. Nah, jadi di sana ya Muhammad Yamin saat itu masih berusia 23 tahun yang saat itu menjadi ketua dari Jong Sumatera Nenbon, menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres, merupakan 3 klausal ya yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Nah, kita ini masih ini ya sangat hafal insyaallah ya dengan ini. Isi dari Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, itu bahasa Melayu. Jadi penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi. Nah, jadi mengapa bahasa Melayu gitu ya jadi kontroversi di saat Kongres Pemuda pertama. Nah, barulah setelah diganti menjadi bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda II, kontroversi tersebut dapat berakhir ya dan menjadi sebuah kesepakatan. Nah, Muhammad Yamin ini bukanlah orang pertama yang mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, namun memang Muhammad Yamin yang lebih sering menyampaikan gagasan tersebut. Nah, Ki Hajar Dewantara sebenarnya dulu pernah juga mengusulkan ya bahasa Melayu gitu ya. Sebagai bahasa persatuan dalam Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag. Nah, Belanda pada tanggal 26 Agustus 1916. Wah, ini udah lama lagi ya, 1916. Oke. Saat Kongres Pemuda II, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Jadi, Kongres Pemuda II tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Oke, siap. Nah, Rudolf Supratman, seorang pemuda yang berusia 25 tahun meminta waktu kepada Sugondo Joyo Puspito, pemimpin rapat saat itu, untuk memperdengarkan sebuah lagu yang berjudul Indonesia. Nah, ini menarik ya. Membaca syair lagu Indonesia, Sugondo Joyo Puspito menjadi khawatir. Polisi Hindia Belanda jelas akan membubarkan kongres apabila lagu tersebut dikumandangkan lengkap dengan syairnya. Jadi Sugondo ini berinisiatif ya dan memutuskan lagu tersebut hanya akan dikumandangkan secara instrumentalia tanpa syair, dan Rudolf Supratman dapat menerima untuk kemudian mulai memainkan biolanya mengumandangkan lagu Indonesia meskipun tanpa syair. Nah, lagu tersebut berhasil menjolakkan semangat perjuangan para pemuda peserta kongres. Nah, jadi kongres pun mereka dikawal gitu ya, didampingi oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga ada keterbatasan gitu ya. Nah, jadi lagu tersebut berhasil menggejolakkan semangat perjuangan ya para pemuda peserta kongres. Nah, syair lagu Indonesia pertama kali dipublikasikan pada tanggal 10 November 1928 oleh koran Sinpo, koran Tionghoa berbahasa Melayu. Nah, lanjut ya. Pada tanggal 17 ya Agustus ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan berdasarkan Keputusan Republik Indonesia nomor 24 tahun 1953 tanggal 1 Januari 1953 tentang hari-hari libur. Nah, dengan menyimpang dari pasal 5 penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 2 menetapkan aturan hari-hari libur. Hari-hari yang disebut di bawah ini dinyatakan sebagai hari libur. Nah, ini ada hari yang libur. Ini berdasarkan ketetapan ya nomor 24 tahun 53.
Yang pertama, hari libur itu adalah tahun baru 1 Januari. Nah, teman-teman bisa cek juga ya kalendernya. Kemudian itu tahun baru 1 Januari, kemudian proklamasi kemerdekaan, nuzulul Quran, Miraj Nabi Muhammad, Idul Fitri selama 2 hari, Idul Adha, 1 Muharram, Maulid Nabi, wafat Isa Al-Masih, ya. Kemudian Paskah, hari kedua Paskah ya. Kemudian kenaikan Isa Al-Masih, Pentakosta hari kedua, dan Natal di hari pertama. Nah, inilah beberapa hari-hari libur yang ditetapkan ya melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 1953. Ya, yang pertama ada tahun baru 1 Januari, proklamasi kemerdekaan, nuzulul Quran, Miraj Nabi Muhammad, Idul Fitri 2 hari, Idul Adha, 1 Muharram, Maulid Nabi, wafat Isa Al-Masih, Paskah di hari kedua, kemudian kenaikan Isa Al-Masih, Pentakosta hari kedua, dan Natal di hari pertama. Oke, well good. Kita lanjut ya, masih di Prof Teach, Professional Teaching in Your Life. Oke, detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan menyerah Jepang kepada tentara sekutu. Nah, mendengar Jepang menyerah, nah tentu tanggal 14 Agustus 1945 pukul 2 siang. Sahril yang sudah menunggu Bung Hatta di rumahnya menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya Bung Karno sendiri yang menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia melalui perantara siaran radio. Nah, pernyataan kemerdekaan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan PPKI akan dicap oleh sekutu sebagai buatan Jepang. Nah, Bung Hatta sendiri sesungguhnya sependapat ya dengan Sahril, namun Bung Hatta ragu karena Bung Karno bersedia untuk mengambil kewenangan PPKI dan sebagai pemimpin rakyat menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sejarahnya ya. Barangkali di buku-buku cetak yang lain atau bahan referensi yang lain kita belum baca ya. Bisa kita lebih lengkapi dengan pemantapan wawasan kebangsaan ini. Nah, kemudian ya Bung Hatta dan Sahril datang menuju Bung Karno. Jadi setelah mereka sependapat, dia pun akhirnya menemui Bung Karno. Nah, apa yang diduga Bung Hatta ternyata benar. Bung Karno menolak. Bung Karno menyampaikan pendapatnya, aku tidak bertindak sendiri. Hak itu adalah tugas PPKI yang aku menjadi ketuanya. Alangkah janggalnya di mata orang, setelah kesempatan terbuka, aku bertindak sendiri melewati PPKI yang kuketuai. Nah, angka 15 Agustus 1945 ya, tanggal 15 Agustus ini, pagi hari Bung Karno, Bung Hatta, dan Subarjo menemui Laksamana Muda Maeda di kantornya ya untuk menanyakan tentang berita menyerahnya Jepang. Nah, barangkali di tahun sekian ya memang kita ketahui ya tentu mendapatkan berita itu tidak semudah zaman sekarang ya. Kita harus mengkonfirmasi langsung gitu ya. Namun kalau sekarang kita bisa lihat beberapa sumber ya, cuman harus hati-hati dengan berita-berita yang tidak benar atau biasa dikenal dengan istilah hoax. Nah, carilah berita-berita yang benar-benar itu benaran, bukan berita bohongan yang tujuannya yang tidak jelas gitu ya. Jadi kita lanjut lagi bahwa ketika Bung Karno, Bung Hatta, dan Subarjo ya datang menemui Laksamana Muda Maeda ya untuk menanyakan tentang benar apa tidak sih berita menyerahnya Jepang. Nah, dan ternyata Maeda itu membenarkan bahwa sekutu menyiarkan tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Namun Maeda sendiri belum mendapat pemberitahuan resmi dari Tokyo. Meyakini bahwa Jepang telah menyerah. Bung Hatta mengusulkan kepada Bung Karno agar pada tanggal 16 Agustus 1945 pastinya ini ya,
karena ini adalah saat-saat hari-hari penting ya yang harus kita pahami ya, agar ya pada tanggal 16 Agustus PPKI segera melaksanakan rapat, dan semua anggota PPKI saat itu memang sudah berada di Jakarta dan menginap di Hotel Des Indes. Nah, Bung Hatta menginstruksikan kepada Mr. Subardjo agar seluruh anggota PPKI hadir di kantor Dewan Sanyo Kairi tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Nah, sore harinya dua orang pemuda, yaitu Subardjo Sastomo ya dan Subianto, menemui Bung Hatta di rumahnya dan mendesak Bung Hatta sama seperti desakan Syahril. Ya, Bung Hatta berusaha menjelaskan semua langkah yang akan dilakukan oleh PPKI dan Bung Karno. Ya, kedua pemuda tersebut tidak mau mendengar sehingga timbul pertengkaran ya antara mereka ya dengan Bung Hatta. Nah, kedua pemuda tersebut bahkan menuduh Bung Hatta tidak revolusioner ya, tidak mau membantu gitu ya. Bung Hatta kemudian memilih untuk tidak menanggapi pemuda tersebut. Nah, maka nanti ada lagi rentetan peristiwa ya yang efek dari kejadian ini, di mana tadi kalau kita ketahui bahwa Syahril ya menyampaikan idenya kepada Bung Hatta, yang sebenarnya Bung Hatta pun juga sependapat, namun tentu mereka akan menemui Bung Karno. Jadi ketika Bung Karno ya nah ada beberapa alasan lain ya, karena dia saat itu berposisi sebagai ketua PPKI, nggak mungkin dia langsung bertindak seperti itu. Tentu ada lagi birokrasinya seperti itu ya kira-kira. Nah, oke, sehingga nanti ada lagi berita tentang penculikan di Rengas Dengklok. Nah, itu mungkin setelah ini akan kita saksikan. Nah, jadi kita lanjutkan pada malam harinya pukul 9:30 malam saat Bung Hatta sedang mengetik konsep naskah proklamasi untuk dibagikan ke seluruh anggota PPKI, Mr. Subardjo datang menemui Bung Hatta dan mengajak Bung Hatta ke rumah Bung Karno yang sudah dikepung oleh pemuda yang mendesak agar Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi Bung Karno yang didesak gitu ya, karena memang sebagai ketua PPKI juga gitu ya. Nah, pemuda terus mendesak. Karena apa? Karena kita harus mengambil kesempatan ini gitu ya. Nah, Bung Karno tetap pada pendiriannya ya, dia menolak desakan pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Bung Karno menuju ke arah Wikana dan berkata, "Ini leherku setelah aku di pojok sana dan sudah hilang nyawaku malam ini juga, jangan menunggu sampai besok." Nah, itu kata Bung Karno dengan tegasnya gitu ya. Nah, jadi pada tanggal 16 Agustus 1945 setelah makan sahur, berarti ini bulan puasa ya, Sukarni dan rekan-rekannya mendatangi rumah Bung Hatta, mengancam apabila Dwi Tunggal Soekarno Hatta tidak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ya, 15 pemuda ya, rakyat dan mahasiswa akan melucuti tentara Jepang. Sementara Dwi Tunggal Soekarno-Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk melanjutkan pemerintahan. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta selanjutnya dibawa ke Rengas Dengklok, namun pada pukul ya 5.18, nah tadi pukul 3 sore itu pemuda, rakyat dan mahasiswa melucuti, dan pukul 6-nya Subardjo datang dan menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Nah, pukul 9:30, nah ini ada rentetan peristiwa yang harus kita baca dan pahami gitu ya. Soekarno pada pukul 22.30, 10:30 malam ya, Dwi Tunggal Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura ya, didampingin oleh Laksamana Muda Maeda dan penterjemah Tuan Miyoshi dengan tujuan untuk memberitahukan tentang rencana rapat PPKI tanggal 17 Agustus 1945 pukul 1.
siang ya, dikarenakan batalnya rapat PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Nah, Mayor Jenderal Nishimura ya, ini menjelaskan bahwa tentara Jepang harus tunduk pada perintah sekutu untuk menjaga status quo. Nah, penjelasan tersebut jelas membuat Dwi Tunggal Soekarno-Hatta marah. Bung Hatta yang terkenal akan kesatuannya berkata, ya. Nah, apa kata Bung Hatta? Ya, apakah ini janji dan perbuatan samurai? Dapatkah samurai menjilat musuhnya yang menang untuk mendapatkan nasib dan yang kurang jelek? Apakah samurai hanya hebat terhadap orang lemah di masa jayanya? Hilangnya semangat waktu kalah. Hilang semangatnya waktu kalah. Baiklah, kami akan jalan terus. Apa juga yang akan terjadi. Mungkin kami akan menunjukkan kepada Tuhan bagaimana jiwa samurai semestinya menghadapi suasana yang berubah. Nah, jadi di sini ya, sehingga membuat Soekarno-Hatta menjadi marah. Nah, mungkin ini kelanjutannya ya. Kita simak berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, berikutnya mereka berempat selanjutnya menuju ke rumah Maida. Di sana sudah banyak yang menunggu, baik anggota PPKI maupun para pemuda. Nah, Dwi Tunggal Soekarno-Hatta kemudian mengadakan rapat kecil bersama-sama dengan Mr. Subadjo, Sukarni, dan Sayuti Melik. Tidak seorang pun di antara mereka yang saat itu membawa teks proklamasi yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Bung Karno berkata, "Aku persilakan Bung Hatta untuk menyusun teks ringkas, itu sebabnya bahasanya kuanggap yang terbaik." Itu sebab bahasanya kuanggap yang terbaik. Sesudah itu kita persoalkan bersama-sama. Ya, Bung Hatta justru menjawab, "Apabila aku mesti memikirkannya, lebih baik Bung menuliskan, aku mendiktekan." Nah, setelah teks proklamasikan disepakati panitia kecil ya, Bung Karno mulai membuka sidang. Bung Karno berulang kali membacakan teks proklamasi dan semua yang hadir menyatakan persetujuan dengan bersemangat dan raut wajah yang berseri-seri. Bung Hatta kemudian menyampaikan agar semua hadirin yang hadir saat itu untuk menandatangani teks proklamasi. Nah, menurut Bung Hatta, teks proklamasi adalah dokumen penting untuk anak cucu mereka. Nah, karena suatu saat nanti sehingga semua harus ikut menandatangani. Nah, tiba-tiba Sukarni maju ke depan dan langsung lantang berkata, "Bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah itu. Cukuplah 2 orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta." Nah, sekitar pukul 3 dini hari ya, gemuruh tangan mengisi ruangan rapat. Nah, sebelum menutup rapat, Bung Karno mengingatkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi ya, teks proklamasi akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Saat itu bulan Ramadan, di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pukul 10 ya pagi dini hari, teks proklamasi dibacakan, sang saka merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Nah, sore harinya seorang ofisir Taigun ya Angkatan Laut Jepang datang menemui Bung Hatta menyampaikan bahwa kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya merupakan kalimat yang diskriminatif terhadap kelompok non-muslim. Ofisir tersebut bahkan mengingatkan Bung Hatta, "Bersatu itu teguh dan bercerai kita jatuh." Bung Hatta berpendirian bahwa Maramis, salah satu anggota panitia ke-9 yang beragama Kristen, tidak mempersoalkan hal tersebut dan ikut menandatangani naskah tersebut. Nah, karena hanya mengikat pemeluk agama Islam. Nah, pada hari tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dibuka, Bung Hatta memanggil 4 orang tokoh Islam, Ki Bagus Hadi Kusumo, Ki
Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singo Dimojo, dan Mr. Teuku Hasan untuk membahas hal tersebut. Mereka kemudian bermufakat untuk menghilangkan kalimat yang dianggap diskriminatif tersebut. Nah, dari uraian rangkaian sejarah kebangsaan di atas terlihat jelas bahwa kekuatan para tokoh pendiri bangsa itu ini yaitu founding father kita itu saat menjelang kemerdekaan untuk menyusun satu dasar negara. Pemeluk agama yang lebih besar mayoritas Islam menunjukkan jiwa besarnya untuk tidak memaksakan kehendaknya. Nah, bunyi pembukaan atau preambul yang saat ini bukan seperti yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Hal ini juga terjadi karena tokoh-tokoh agama Islam yang dengan kebesaran hati menerimanya. Di samping itu, komitmen dari berbagai elemen bangsa ini dan para pemimpinnya dari masa ke masa. Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi yang konsisten berpegang teguh kepada 4 konsensus dasar. Nah, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi di sini kita akan paham bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem national system yang bersumber dari 4 pilar tersebut, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang adil, aman, makmur, dan sejahtera. Nah, pengertian ini perlu disampaikan kepada atau peserta latihan dasar di CPNS agar para peserta memahami tentang substansi modul sehingga para peserta memiliki cara pandang sebagai warga negara yang berwawasan kebangsaan. Nah, sekian dulu untuk hari ini untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut kepada 4 konsensus dasar negara tadi, yaitu ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Thank you for watching and jangan lupa stay terus di channel ini. Sampai jumpa, see you, bye bye.